Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Fajar Maulana Sidik dengan NPM 230611074 beserta rekan saya Adrian Maulana dengan NPM 230611035. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai Internet Switching pada modul 7 Cisco Networking Academy. Materi ini disusun sebagai bagian dari penilaian akhir semester pada mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen penempuh Bapak Atep Aulia Rahman, STMKOM CCNA. Pada materi ini kita akan membahas beberapa topik utama, diantaranya Introduction, Internet Frames, Internet MAC Address, DMC Address Table, Switching Speeds and Forwarding Method, dan yang terakhir ada modul praktis and quiz. Introduction. Switch Internet adalah fondasi hampir setiap jaringan kabel modern. Internet mendukung kecepatan hingga 100 Gbps, menjadikan teknologi LAN paling populer bersama WLAN. Dalam modul ini akan melihat frame Ethernet di Wireshark menuju tabel MAC perangkat. Yang pertama, dominasi Ethernet. 90% jaringan kabel perusahaan menggunakan Ethernet karena biaya rendah, kecepatan tinggi, dan kemudian skalabilitasnya tinggi. Dan kedua, keterampilan. Menjadi network administration atau arsitek menuntut pemahaman switching, VLAN, serta troubleshooting frame and MAC table. Yang ketiga, head-ons. Kita akan memakai lab bedah siap bit frame. Dan kedua, lab perangkat switch bit PC. Frame Ethernet adalah unit yang dapat dikirim. Frame ini dibentuk oleh dua sublayer dari layer I. Yang pertama adalah tugas menambahkan header dan trailer serta fisik. LLC, Local Link Control, layer 2 dan layer 3 termasuk identifikasi protokol MAC dimensikan sebagai besar struktur frame Ethernet. Yang paling umum atas perbedaan file penting setiap file pengiriman data secara akurat dan efisien. Preamble and pola sinkron 10111011 agar receiver dapat mendeteksi di wireside karena hanya dibaca di destination MAC address 6 byte. Menuntut kemana kirim bisa unicast, broadcast, atau multicast. Source MAC address 6-bit. Alamat pengirim menggunakan ini untuk mengisi atau memperbarui. Keempat, type 2-bit. Menunjukkan contoh 0 kali 0800 0806 untuk R 46.1500 byte seperti IP, RRP, atau CIMP. Data terlalu pendek. VCS, frame sequence, hasil hitungan CRC untuk transmisi jika tidak melihat wireshark. Yang pertama, 7 adalah salah satu dari teknologi LAN untuk adalah salah satu dari dua teknologi utama LAN untuk saat ini. Selain LAN menggunakan media kabel koaksial, beroperasi pada data link layer 2, physical layer 1, standar IP3,
MAC and Metaphysics IEEE 802.2 ALC dengan bandwidth 1000 Mbps, 10 Gbps, 40 Gbps, dan 100 Gbps. Data link layer dalam model OLC, Logical Link Control, dan MIC, Media Access Control, sebagai penghubung antara perangkat lunak jaringan di layar 3, perangkat keras jaringan di dalam frame untuk menunjukkan protokol 3 yang digunakan. Misalnya IPv4, V4, atau IPv6. Dengan adanya LLC, beberapa protokol layer 3 dapat menggunakan media jaringan yang sama. Sementara itu, CyberMAC bertugas untuk mengontrol akses media fisik, dan MIC mengatur bagian perangkat dan mengakses jaringan. Alamat MIC serta VCS untuk deteksi error. Tergantung pada jenis media fisik yang digunakan, seperti kabel, tembaga, atau media access control adalah sabar dari data link layer yang bertanggung jawab atas dua hal. Media pertama, dalam proses encoding data MIC, informasi ini termasuk alamat MIC, sumber dan tujuan, serta frame check transmisi. Kedua, MIC juga mengatur kapan bagian ini semua lama yang menggunakan topologi bus atau hub dan bersifat half duplex MA/CD, yaitu Carrier Sense Multiplate Access with deteksi apakah media sedang digunakan, dan jika dua perangkat mengirimkan data bersamaan sama waktu acak sebelum mencoba mengirim ulang. Menggunakan switch dan full duplex CSMA/CD tidak gerakan yang terjadi. Ethernet frames 1.4. Ethernet frame sebenarnya digunakan untuk membungkus data agar dapat dikirim jaringan. Minimum frame adalah 64 byte dan maksimum 10 byte. Hitung dari alamat MAC. Yes, problem tidak dihitung dalam ukuran transaksi. Panjang frame kurang dari 64 bit disebut dengan proses run frame atau closing frame akan dibuang oleh perangkat penerima. Sebaliknya frame yang melebihi 518 byte disebut jumbo frame dan hanya diterima jika perangkat mendukungnya. Setiap dalam ini fungsi khusus destinasi MAC address menggunakan tujuan perangkat tujuan, source MIC address, alamat pengirim data, type length file, menandakan protokol layer 3 yang digunakan seperti IP4 atau RRP. Data and padding berisi informasi dari layer 3. VCS digunakan untuk mengecek apakah ada error dalam frame. Memahami struktur yang sangat penting karena setiap bagian berperan dalam memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan benar. Pada bagian pertama ini, kita fokus memeriksa struktur dari frame Ethernet 2 menggunakan Wireshark. Frame ini terdiri dari beberapa file utama. Pertama, ada problem sebesar 8 byte berfungsi sebagai sinkronisasi antara pengirim dan penerima. Namun, tidak ditampilkan di Wireshark karena hanya dibaca oleh perangkat keras.
Selanjutnya adalah Destination MIC address dan Secure MIC address, masing-masing 6 byte. Pada contoh lab, alamat tujuan adalah broadcast yaitu FFF, 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 karena PC sedang mengirim permintaan RRP ke semua perangkat. Kemudian ada frame type yang menunjukkan jenis protokol di data file nilai 0 kali 0806, menunjukkan bahwa ini adalah frame RRP. Jika nilai 0 kali 0800 itu berarti IPv4. Bagian data berisi dari protokol lapisan atas. Dalam hal ini adalah RRP. Terakhir ada di VSE atau Frame Check Sequence sebesar 4 byte. Digunakan untuk memeriksa kesalahan saat transmisi nilai. Ini juga tidak ditampilkan di WSR karena diperiksa langsung oleh ANSI. Ethernet MAC address. Terus, bentar. Dalam jaringan komputer, bagian sistem bilang digunakan untuk mempresentasikan alamat seperti IPv4 address ditulis dalam bentuk desimal basis 10. Sedangkan IPv6 dan MIC address menggunakan hexadesimal basis 16. Sistem hexadesimal menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F, di mana setiap detik mewakili 4 bit binary. Maka dari itu, MIC address yang panjangnya 48 bit dapat ditulis hanya dalam 12 digit hexadesimal. Sebagai contoh, binary 101 dengan hexadesimal A, binary 111 bisa menjadi hexadesimal F. Karena 8 bit sama dengan 1 byte, maka nilai binary dari 0000 hingga 111 bisa dituliskan sebagai 00 hingga FF dalam hexadesimal. Pilihan hexadesimal juga sering di awal 0x seperti A0 0x A2 atau di akhir huruf H seperti A2H. Memohon konversi ini penting karena sangat membantu ketika mengisi data jaringan atau melihat informasi sharp. Internet MIC address. Setiap perangkat di jaringan internet memiliki alat fisik unik yang dibuat MIC address. Alamat ini berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat di layer 2, data link layer. Dari model OSI, MIC address terdiri dari 480 bit atau 6 byte dan biasanya ditulis dalam 12 digit heksadesimal. Contohnya 00 bagi 60 bagi 2F bagi 3A bagi 07 bagi BC. Format ini dibagi menjadi dua bagian. 6 digit pertama 3 byte disebut organizationally unique OOY yang menunjukkan vendor atau pabrik perangkat. 6 digit sisanya adalah nomor seri yang diberikan oleh vendor di jamin unik. Contohnya jika Cisco memiliki OUI 00-60-2F dan menambahkan 3A-07-BC sebagai serial, maka hasilnya akhirnya adalah 00-60-2F-3A-07-BC. Perlu diingat bahwa MIC address biasanya disimpan permanen di room NIC sehingga sering disebut sebagai burn-in address BIA. Namun, pada sistem operasi modern, alamat MIC dapat modifikasi melalui software, misalnya untuk keperluan bypass, filtering, atau testing, ataupun spoofing. Slide 7.2 yang membahas lebih dalam tentang bagaimana MAC address.
bekerja dan bagaimana data ditransmisikan oleh jaringan. Burn-in address atau disingkat BIA. MAC address juga dikenal dengan istilah burn-in address atau BIA. Ini adalah alamat unik yang tertanam langsung dalam ROM pada Network Interface Card atau NIC. Karena tersimpan di ROM, maka sifatnya pernah dan tidak bisa diubah secara fisik. Namun pada beberapa sistem operasi modern, kita bisa mengubah MIC address software untuk beberapa tujuan seperti yang pertama, menghindari perbatasan akses jaringan berbasis MIC. Yang kedua, melakukan spoofing, yaitu menyamar sebagai perangkat lain di jaringan. Tapi perlu diingat karena bisa diubah, kontrol jaringan berbasis MIC tidak sepenuhnya aman. Proses booting dan penyalinan RAM saat komputer menyala atau booting, MIC address dari ROM akan disalin ke RAM. Ketika data akan dikirim, MIC address ini digunakan untuk membentuk header Ethernet, yaitu yang pertama, source MIC address adalah alamat perangkat pengirim. Yang kedua, destination MIC address adalah alamat perangkat tujuan. Contoh proses pengiriman dan penerima frame. Sekarang mari kita lihat contoh pengiriman data host H1 ke host H3. Frame Ethernet dibuat oleh H1 dengan source address destination address C. Frame ini dikirim ke switch. Switch kemudian meneruskan frame ke semua port kecuali port dari pengirim, yaitu H1 host yang penerima frame akan memeriksa alamat tujuan. Jika cocok, frame diproses. Jika tidak, frame dibuang. Penerimaan frame oleh NIC. NIC penerima akan memeriksa apakah MIC address tujuan pada frame cocok dengan yang di RAM. Kalau cocok, frame akan diteruskan pesan NIC berikut. Kalau tidak cocok, frame akan dibuang. Frame broadcast and multicast. Tidak hanya frame unicast, NIC juga bisa menerima frame broadcast, yaitu frame yang dikirim ke semua perangkat di jaringan. Alamatnya semua bit 1. Multicast, yaitu frame yang ditujukan oleh grup tertentu dan hanya host yang terhubung dalam grup yang memproses. Masih kontak. Unicast MAC address. Unicast adalah metode komunikasi di jaringan di mana data dikirim dari satu perangkat ke satu perangkat tujuan tertentu. Pada layar 2 Ethernet, ini berarti frame dikirim ke satu alamat MIC tujuan spesifik. Contohnya, jika komputer H1 memiliki IP 192.168.1.5 MIC 007.9 63 CE atau strip 53 dan ingin mengirim data ke server dengan IP 192.168.1.2 MIC 0 MIC 00 strip 07 strip E9 strip A2 strip AC strip 8, maka H1 akan membuat frame Ethernet yang mencantumkan MIC tujuan 0007 E9 A2 AC 28. Frame ini hanya akan diterima oleh server yang memiliki MIC tersebut. Switch ini hanya meneruskan frame ke port tujuan yang sesuai sehingga efisien dan cepat. Sebelum mengirim, komputer harus mengetahui MIC tujuan berdasarkan IP dan untuk digunakan RRP Address Resolution Protocol pada IP4 atau Neighbor Discovery ND pada IPv6 dan perlu diingat alamat MIC sumber source dalam komunikasi internet selalu harus unicast. Broadcast MIC address. Dalam jaringan internet, broadcast adalah metode pengiriman data ke semua perangkat dalam satu jaringan lokal atau broadcast domain. Flash broadcast digunakan ketika pengiriman tidak mengetahui alamat MIC tujuan dan ingin agar semua perangkat mendengarkan pesan tersebut. Broadcast layer 2
ditandai dengan alamat MAC tujuan FF, strip FF, strip FF, strip FF, strip FF, yang berarti semua bit diatur ke satu dalam binary. Frame dengan alamat ini akan diterima dan diproses oleh semua perangkat di jaringan tersebut. Sebagai contoh, ketika komputer konvensional mengirim broadcast ke IP 192.168.1.1.255, maka frame internet akan memiliki MAC tujuan FF, strip FF, strip FF, strip FF, strip FF, strip FF. Switch akan meneruskan frame ke semua port kecuali port asal. Namun, perlu diperhatikan bahwa router tidak meneruskan frame broadcast ke jaringan lain. Broadcast dibatasi hanya dalam satu broadcast domain agar tidak terjadi broadcast strong atau kemacetan lalu lintas data. Contoh, protokol yang menggunakan broadcast adalah DHCP, di mana klien harus mencari server DHCP tanpa mengetahui alamatnya. Selain itu, IRP request juga menggunakan broadcast agar perangkat bisa mengetahui MIC dari alamat IP tertentu. Apa itu multicast MIC address? Multicast adalah bentuk komunikasi di mana data dikirim dari satu pengirim ke sekelompok perangkat tertentu. Ini berada dengan broadcast yang dikirim semua device. Dalam multicast, hanya perangkat yang terdaftar dalam grup multicast yang akan menerima frame. Untuk mendukung multicast Ethernet menggunakan MIC address khusus untuk IPv4 multicast. Alamat MIC dituju dengan dimulai dengan 01 strip 00 strip 5 ya. Untuk IPv6 multicast dimulai dengan 33 strip 33. Sebagai contoh, jika H1 mengirim data ke grup dengan IP multicast 224.0.0.200, maka MAC tujuan adalah 01 strip 00 strip 5X strip 00 strip 00 strip C8. Switch akan meneruskan frame ini hanya ke perangkat yang tergabung dalam grup multicast tersebut, misalnya 2 dari 3 PC atau 1 server. Rentang alamat IP multicast IPv4 224.0.0.0 sampai 239.255.25.0 IPv6 mulai dari FF 00/8. Multicast untuk digunakan adalah dalam protokol hosting seperti OSPF atau aplikasi seperti video streaming. Meskipun tidak semua jaringan mengaktifkannya, router tidak merusak multicast kecuali diatur dengan benar melalui multicast routing. Lab memudahkan kita memahami bagian melihat dalam mengenai alamat MAC pada perangkat ternyata seperti PC dan switch. Langkah pertama, kita mengumpulkan perangkat sesuai topologi dan memberikan IP PCI 192.168.1.3 switch S1 VLAN 1 9 192.168.1.2. Kemudian kita lakukan ping dari PC ke switch untuk memastikan koneksi berhasil. Langkah kedua, kita gunakan perintah ipconfig/all di PC untuk melihat MAC address yang memisahkan all user serial number. Show interface VLAN1 di switch untuk melihat MAC VLAN. Show RRP untuk mencoba alamat IP dan MAC. And then, show MAC address strip table untuk melihat MAC yang dikendalikan oleh switch. Kita mempelajari bahwa MAC address terdiri dari OOU 3 byte pertama, identity vendor, serial number 3 byte terakhir, identifikasi unik perangkat, misalnya MAC 5C strip 26 strip 0A strip 224 strip 2A strip 60 0. Kita bisa dari OUI 5C 26 Zero untuk tahu produsennya, misalnya Intel. Lab ini menjelaskan kembali pentingnya masih address dalam komunikasi jaringan lokal dan bagaimana kita bisa menggunakan untuk troubleshooting dari perangkat jaringan. Sekian itu bagian dari saya. Saya akan lanjutkan. Silakan kepada Fajar, teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan membahas DMAC Address Table.
Pada sesi ini, kita akan membahas mengenai switch fundamental, switch learning, and forwarding, dan yang terakhir filtering frames. Yang pertama ada fundamental switch. Switch internet layer 2 menggunakan alamat MAC untuk meneruskan frame ke perangkat yang tepat, bukan ke semua port seperti hub. Switch tidak melihat isi data frame, melainkan hanya alamat MAC-nya saja. Keputusan penerusan dibuat berdasarkan tabel alamat MAC yang dipelajari dari lalu lintas jaringan. Saat pertama kali dinyalakan, tabel ini masih kosong, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, ada pembelajaran dan penerusan oleh switch. Switch secara dinamis membangun tabel alamat MAC dengan cara memeriksa alamat MAC sumber dari frame yang diterima pada sebuah port. Switch meneruskan frame dengan mencari kecocokan antara alamat MAC tujuan dan dalam frame dan entry yang ada di tabel alamat MAC. Di sini terdapat dua poin utama. Yang pertama yaitu memeriksa alamat MAC sumber. Switch frame yang masuk ke switch diperiksa untuk dipelajari alamat MAC sumber dan port asalnya. Jika alamat MAC belum ada di tabel, switch menambahkannya bersama port asal. Jika sudah ada, mengatur waktunya diperbarui. Jika alamat sama tapi berasal dari port yang berbeda, switch akan memperbarui entry dengan port terbaru. Umumnya, entry disimpan selama 5 menit. Misalnya, saat PCA mengirim frame ke PCD, switch mencatat alamat MAC PCA ke tabel. Poin kedua yaitu menemukan alamat MAC tujuan. Jika alamat MAC tujuan adalah unicast, switch akan mencocokkannya dengan tabel alamat MAC. Jika ditemukan frame, dikirim ke port yang sesuai. Jika tidak ditemukan, frame dikirim ke semua port kecuali port asal, atau biasanya disebut unknown unicast. Misalnya, karena alamat PCD belum ada di tabel, switch mengirim frame ke semua port kecuali port 1. Nah, di sini terdapat visualisasi atau gambaran dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, PCA atau MAC 000A itu diteruskan melalui port 1 dan dicatat pada tabel address. Nah, untuk mencari alamat MAC tujuannya, switch akan meneruskan ke semua port, kecuali port 1 untuk mencari tujuan alamatnya. Yang berikutnya ada filtering frame. Switch membangun tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber dari setiap frame. Jika alamat tujuan sudah ada di tabel, switch hanya meneruskan frame ke port yang sesuai. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini ada PCD menuju switch. Karena di sini sumbernya itu di MAC 00,0D, kita teruskan melalui port 4 ke switch, maka akan ditulis pada MAC address table-nya. Lalu, switch akan meneruskan ke target tujuannya, yaitu PCA, yang dimana PCA ini melalui port 1. Begitupun sebaliknya, dari PCA menuju switch, dan dari switch menuju PCD. Berikutnya ada activity switch. Di sini terdapat studi kasus yang dimana alamat MAC sumbernya itu berasal dari PC 0B dan tujuannya itu di 0A dengan MAC table. Pada FA3 yaitu terdapat 0B dan FA7 terdapat 0D. Pertanyaan pertama, bakal diteruskan kemana nih si frame ini oleh switch? Nah, jawabannya itu FA1. Mengapa? Karena PC 0B akan memasukkan ke switch melalui FA3, lalu FA3 akan mencari alamat tujuan dari destination-nya. Misalnya karena di sini tujuannya itu 0A, maka akan melalui port FA1 lalu diteruskan ke 0A. Lalu pertanyaan kedua, statement mana sih yang benar dari studi kasus di atas? Yang pertama itu,
Switch akan menambahkan alamat emasi sumber ke dalam tabel emasi ke dalam emasi tabel sekarangnya. Seperti yang bisa kita lihat, di sini kita menambahkan 0B di EVA3 itu sebagai alamat sumbernya. Lalu, yang kedua, frame ini tuh termasuk ke unicast frame, yang dimana dia tuh akan mengirim ke port tertentu saja. Berikutnya ada lab view the switch MAC address table. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lab view the switch MAC address table. Di sini terdapat topologi jaringan seperti pada gambar yang tertera, lalu terdapat addressing table seperti pada tabel berikut. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memahami bagaimana switch mencatat dan menggunakan alamat emasi untuk meneruskan frame internet ke perangkat tujuan di jaringan lokal. Untuk tahapan pertama, kita akan membangun dan mengatur sebuah jaringan. Pertama-tama, kita akan membuat jaringan sesuai seperti topologi di atas yang terdiri dari dua buah switch, dua buah PC, dan beberapa kabel, internet, dan juga konsol. Tahapan berikutnya, kita akan mengatur konfigurasi pada PC untuk mengubah IP address sesuai dengan addressing table yang ada pada tabel di atas. Di sini untuk PC A, kita mengubah IP address menjadi 192.168.1.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk PC B-nya, kita ubah IP address menjadi 192.168.1.2 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk tahapan ketiga, kita akan menginisialisasi dan mengatur switch sebagai neskere. Perintah yang kita gunakan atau komen yang kita gunakan yang pertama-tama yaitu kita perlu masuk ke menu enable terlebih dahulu. Di situ kita akan mengeksekusi komen erase startup config. Lalu kita bisa langsung enter dan tunggu prosesnya beres. Setelah prosesnya beres, kita bisa langsung melanjutkan dengan komen delete plan.dat. Kita enter, lalu kita tunggu prosesnya hingga beres. Setelah itu kita masuk ke tahap keempat. Di sini kita akan mengatur dasar untuk aturan switch-nya. Seperti mengubah nama hostname dari switch, mengatur IP address, mengubah password VPN console menjadi Cisco, dan juga mengubah password X-Privilege menjadi class. Di sini komen yang kita gunakan untuk mengubah hostname yaitu hostname S1. Lalu untuk mengatur IP address, kita masukkan IP address 192.168.1.255.255.255.0. Lalu kita perintahkan komen no shutdown. Jika proses telah selesai, kita masuk ke line console untuk mengubah password menjadi Cisco dengan komen password Cisco. Lalu kita jalankan perintah login agar password Cisco ini menjadi aktif. Selanjutnya kita kembali ke menu config. Nah, di situ kita bisa mengatur exact privilege menjadi class dengan perintah enable secret class. Begitu pula yang kita lakukan untuk switch satunya lagi, namun bedanya di sini switch kedua kita menggunakan hostname S2 dan untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.12 255.255.255.0. Oke, pada bagian 2 ini
kita akan memperhatikan MAC address table pada switch. Yang pertama-tama, kita diperintahkan untuk melihat alamat MAC perangkat dengan cara membuka command prompt pada PC A dan PC B. Lalu kita perintahkan command ipconfig/all. Lalu hasilnya yang saya dapat untuk PC A kita mendapatkan alamat MAC address yaitu 000C.CFE3.C015. Lalu untuk PC B kita mendapatkan 0006.203.09E9. Lalu tahapan berikutnya kita diperintahkan untuk membuka konsol pada switch 1 dan 2. Lalu kita jalankan perintah show interface F0/1 untuk melihat MAC address pada switch S1 dan S2. Di sini kita mendapat untuk S1 MAC address-nya yaitu 00164BD 1701 dan untuk S2-nya 00D0 BE3 dan E101. Untuk berikutnya kita akan menampilkan tablet alamat MAC. Untuk menampilkannya, pertama-tama kita perlu membuka konsol pada switch 2, lalu kita jalankan perintah show MAC address table. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat beberapa alamat MAC yang sudah tercatat, meskipun belum ada ping yang kita lakukan. Lalu terdapat beberapa pertanyaan juga, seperti apakah ada alamat MAC yang tercatat pada tabel? Jawabannya iya, alamat MAC tercatat jika siswa menjalankan perintah ping. Switch biasanya belajar alamat MAC dari port S1 F0/1 termasuk alamat dari host yang terhubung melalui switch lain. Pertanyaan berikutnya, alamat MAC apa saja yang tercatat, terhubung ke port mana, dan milik perangkat apa? Jawabannya, beberapa alamat MIC tercatat, terutama yang masuk melalui port F0/1. Misalnya, MIC S1 F0/1 dan PCA bisa saja dipetakan ke port F0/1 di S2. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana mengetahui pemilik MAC address jika belum dicatat sebelumnya? Itu jawabannya dengan cara menggunakan perintah show MAC address table untuk melihat port asal. Biasanya bisa dikenali perangkatnya, kecuali jika banyak MAC masuk lewat satu port, misalnya dari switch lain. Lalu pada tahapan ketiga, kita akan mencoba untuk membersihkan atau menghapus tabel MAC, yaitu dengan perintah command clear MAC address table dynamic. Di sini saya sudah mencoba mempraktikkannya. Lalu hasil yang saya dapatkan itu, apakah tabel MAC masih memiliki alamat untuk VLAN 1? Apakah ada alamat lain? Jawabannya tidak. Namun, alamat MAC dari port F0/1 switch lain kemungkinan langsung muncul kembali. Dan untuk pertanyaan berikutnya, setelah menunggu 10 detik dan mengetik show MAC address table lagi, apakah ada alamat baru? Jawabannya ya. Alamat-alamat baru bisa muncul saat switch belajar ulang dari lalu lintas jaringan. Lalu kita masuk ke tahapan keempat. Di sini kita diperintahkan untuk membuka command prompt pada PCB, lalu mengetikkan arp/strip A. Yang setelah saya coba, itu memiliki hasil no ARP internet found. Jadi tidak ada ARP internet yang ditemui. Lalu kita diperintahkan untuk membuka PCB, lalu kita ping ke PC A, S1, dan S2 sesuai dengan IP address yang sudah kita atur. Di sini saya coba melakukan ping pada PC A dengan IP address 192.168.1.1 dan hasilnya ping tersebut berhasil.
Begitu pula dengan S1 dan S2. Lalu di sini kita diperintahkan untuk masuk ke dalam S2, lalu kita jalankan eksekusi perintah yaitu show MAC address table. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini tercatat MAC address table yang sudah kita lakukan melalui ping di atas. Lalu kita diperintahkan kembali untuk mencoba membuka command prompt pada PCB, lalu kita ketik perintah yang sama seperti yang di atas yaitu arp strip a, yang dimana sebelumnya tidak menemukan apa-apa, namun setelah kita lakukan ping, di sini tercatat aktivitas yang sudah kita lakukan, yaitu kayak kita ngeping kemana, tercatat. Begitu pula dengan MSC address-nya. Oke, dan yang terakhir yaitu mungkin kesimpulannya. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari praktik ini yaitu switch membangun tabel MSC secara otomatis saat menerima frame dari perangkat. Lalu ARP digunakan untuk mencocokkan alamat IP ke alamat MIC. Dan yang terakhir, semakin besar jaringan, semakin besar tantangan dalam pengolahan broadcast dan keamanannya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai lab view the switch MIC address table ini. Selanjutnya kita masuk ke switch speed and forwarding method. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang frame forwarding method on Cisco switch, cut-through switching, memory buffering on switch, duplex and speed setting, dan yang terakhir auto MBIX. Frame forwarding method on Cisco switch. Switch menggunakan tabel alamat MAC untuk menentukan port tujuan frame. Ada dua metode utama untuk meneruskan frame. Yang pertama yaitu store and forward, yang dimana switch menerima seluruh frame, memeriksa kesalahan atau CRC, lalu meneruskan jika yang valid. Metode ini mencegah penyebaran frame rusak dan mendukung QoS seperti prioritas untuk data VoIP. Yang kedua ada cut-through. Switch mulai meneruskan frame segera setelah membaca alamat tujuan, tanpa menunggu seluruh frame diterima. Dari dua jenis metode utama di atas, store and forward lebih andal karena dapat menyaring frame yang error, sedangkan cut-through lebih cepat karena mengurangi waktu tunda. Yang berikutnya, terdapat cut-through switching. Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, cut-through switching memungkinkan switch meneruskan frame segera setelah membaca alamat MAC tujuan, tanpa menunggu seluruh frame diterima dan tanpa memeriksa kesalahan. Alamat MAC tujuan dibaca dari 6 byte pertama setelah primable. Setelah itu, switch menentukan port tujuan dan langsung meneruskannya ke frame. Terdapat dua jenis cut-through switching. Yang pertama yaitu fast forward switching, yang dimana meneruskan frame secepat mungkin setelah membaca alamat tujuan. Latensi sangat rendah, tapi frame bisa saja rusak. Frame rusak akan dibuang oleh perangkat tujuan. Yang kedua yaitu fragment free switching. Fragment free switching ini menyimpan 64 byte pertama sebelum meneruskan frame. Ini mengurangi risiko kesalahan karena sebagian besar tabrakan terjadi dalam 64 byte pertama. Metode ini merupakan kompromi antara kecepatan dan keandalan. Beberapa switch bisa berpindah otomatis antara cut-through dan store and forward tergantung tingkat kesalahan pada portnya. Jika kesalahannya tinggi, switch beralih ke store and forward. Namun, jika kesalahannya rendah, maka switch akan kembali ke cut-through. Berikutnya ada memory buffering on switch. Switch internet menggunakan buffering untuk menyimpan frame sebelum diteruskan, terutama saat port tujuan sibuk. Buffering menahan frame sampai bisa dikirim. Terdapat dua metode buffering memory seperti yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Untuk lebih jelasnya kita bahas berikutnya. Di sini terdapat metode port based memory dengan deskripsi frame disimpan dalam antrean yang terhubung ke port masuk dan keluar tertentu. Sebuah frame dikirim ke port keluar hanya
ketika semua frame yang berada di depannya di antrian telah berhasil dikirim. Berikutnya ada satu frame saja bisa menyebabkan penundaan pengiriman semua frame yang ada di memori karena port tujuan sedang sibuk. Dan yang terakhir, penundaan ini bisa terjadi meskipun frame lainnya sebenarnya dapat dikirim ke port tujuan yang sedang kosong. Metode kedua yaitu shared memory, yaitu semua frame ditempatkan ke dalam buffer memori umum yang dibagikan oleh semua port switch, dan jumlah memori buffer yang dibutuhkan oleh port dialokasikan secara dinamis. Lalu frame di dalam buffer secara dinamis terhubung ke port tujuan, memungkinkan sebuah paket diterima pada satu port dan kemudian dikirim melalui port lain tanpa perlu dipindahkan ke antrean yang berbeda. Shared memory buffering memungkinkan penyimpanan frame lebih besar dan mengurangi kehilangan data. Ini penting untuk switching asimetris, seperti saat menghubungkan server 10 Gbps dengan PC 1 Gbps. Selanjutnya ada duplex and speed setting. Pengaturan dasar switch adalah bandwidth, yaitu kecepatan, dan duplex pada setiap port. Penting agar pengaturan ini cocok dengan perangkat yang terhubung. Terdapat dua jenis duplex, yaitu full duplex, yaitu kirim dan terima data sekaligus, dan yang kedua itu half duplex, yaitu kirim atau terima data bergantian. Auto negotiation memungkinkan perangkat otomatis memilih kecepatan dan duplex terbaik bersama. Full duplex dipilih jika didukung kedua perangkat. Contohnya, NIC PCA bisa bekerja full atau half duplex dengan kecepatan 10 atau 100 Mbps, seperti pada gambar di samping. Lalu, sebagian besar switch Cisco dan NIC menggunakan auto negotiation secara default. Port 3 bit internet selalu full duplex. Duplex mismatch terjadi jika suatu port half duplex dan port lain full duplex sering menyebabkan masalah performa pada koneksi 10 atau 100 Mbps, seperti gambar di bawah. Duplex mismatch terjadi jika auto negotiation salah menyamakan pengaturan kedua port. Misalnya, salah satu port di reset atau konfigurasi diubah hanya di satu sisi. Sebaiknya, kedua port sama-sama aktif, auto negotiation atau keduanya dimatikan. Praktik terbaik adalah mengatur kedua port dalam mode full duplex. Berikutnya ada auto MDIX. Jenis kabel yang dipakai tergantung perangkat yang dihubungkan. Terdapat dua jenis kabel untuk ini. Yang pertama ada crossover untuk perangkat sejenis dan straight through untuk perangkat yang berbeda. Bisa kita lihat seperti gambar di samping. Oh ya, catatan, koneksi langsung router ke host memakai kabel crossover. Sebagian besar switch modern mendukung auto MDIX yang otomatis mendeteksi dan menyesuaikan jenis kabel, itu crossover atau straight through. Jadi, Anda bisa menggunakan kedua jenis kabel untuk port 10, 100, atau 1000 tanpa khawatir. Fitur ini aktif secara default di Cisco iOS 12.2 18 SE ke atas, tapi bisa dimatikan kok. Jadi, tetap gunakan kabel yang tepat dan jangan hanya mengandalkan auto MDIX. Untuk mengaktifkannya lagi, gunakan perintah MDIX auto pada antarmuka. Yang terakhir ada check your understanding, switch speeds and forwarding method. Terdapat beberapa pertanyaan dalam check your understanding, switch speed and forwarding method seperti di bawah ini. Berikutnya kita masuk ke modul practice and quiz. What did I learn in this module? Apa sih yang kita pelajari dari modul ini? Yang pertama ada frame internet. Internet bekerja di lapisan data link dan fisik.
Frame internet terdiri dari frameable, alamat imasi tujuan, dan sumber, enter type, data, dan pemeriksaan kesalahan atau FCS. Switch internet biasanya beroperasi full duplex. Berikutnya ada alamat emasi internet. Alamat emasi adalah identitas perangkat fisik di jaringan lokal berupa 48 bit atau sekitar 6 byte dalam format heksadesimal. Alamat ini terdiri dari kode vendor, yaitu OUI, dan nomor unik dari vendor. Alamat MIC digunakan untuk komunikasi unicast, broadcast, dan multicast di lapisan data link. Berikutnya ada tabel alamat MIC. Switch membangun tabel alamat MIC dengan mencatat alamat sumber dari frame yang masuk. Saat alamat tujuan ditemukan di tabel, switch hanya meneruskan frame ke port yang tepat, bukan ke semua port. Lalu berikutnya terdapat kecepatan dan metode penerusan switch. Switch menggunakan dua metode penerusan, yaitu start and forward yang memeriksa frame penuh dan kesalahan, dan yang kedua itu cut through yang dimana mulai meneruskan setelah membaca alamat tujuan, dengan varian fast forward dan fragment free. Lalu terdapat dua juga metode buffering berbasis port dan shared memory. Berikutnya ada pengaturan duplex dan auto negotiation. Duplex terdapat dua jenis, yaitu full duplex, kirim terima simultan, dan half duplex, yaitu bergantian. Auto negotiation memungkinkan perangkat memilih kecepatan dan duplex terbaik secara otomatis, biasanya memilih full duplex jika didukung. Yang terakhir ada fitur Auto MDIX. Sebagian besar switch modern mendukung fitur Auto MDIX yang otomatis menyesuaikan jenis kabel, mau itu crossover atau straight through sesuai kebutuhan portnya. Lalu yang terakhir yaitu modul quiz, internet, and switching. Pada modul quiz internet switching terdapat beberapa pertanyaan juga, di antaranya seperti di bawah ini. Sekian yang bisa kami sampaikan melalui materi yang kami bawa. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.